Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih teman-teman sudah menjawab salam Ustazah. Hari ini hari apa? Oke, hari Kamis pagi biasa kita mendengarkan apa teman-teman? Cerita. Hari ini cerita apa ya? Nabi, benar sekali kalau Ustazah Indah cerita di Kamis pagi, maka Ustazah ceritanya tentang sirah atau kisah Nabi dan Rasul. Kemarin sudah cerita Nabi Adam, berarti Nabi berikutnya Nabi siapa teman-teman? Ya, pintar sekali, Nabi Idris. Dinyanyikan dulu yuk, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Yang terakhir penutup Nabi Muhammad, Rasul pilihan. Oke, hari ini Ustazah mau cerita Nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Oke, ulul albab. Nabi Idris alaihi salam diutus Allah 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Masya Allah, 1000 tahun ya setelah Nabi Adam wafat. Nabi Idris diperintah Allah untuk berdakwah kepada Bani Qabil. Bani apa teman-teman? Bani Qabil. Qabil itu anaknya siapa? Nabi Adam. Nah, anaknya Nabi Adam, Qabil itu punya anak, cucu, keturunan yang banyak sekali. Setelah 1000 tahun Nabi Adam wafat, ternyata orang-orang banyak yang tidak lagi menyembah kepada Allah. Tahu nggak Sena? Tahu nggak Sena? Nah, menyembah siapa mereka kok nggak menyembah Allah? Ternyata mereka nggak menyembah patung, mereka menyembah dewa api. Apa teman-teman? Suatu hari, nggak sehari saja ini, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, Allah nggak turunkan hujan. Tanahnya kering, tanamannya pada mati, orang-orangnya pada kekeringan, kepanasan, padahal iya keringetan, terus makanannya sedikit Hanif. Iya, makanannya sedikit karena pada mati. Kemudian mereka, karena tadi menyembahnya siapa teman-teman? Menyembahnya dewa api. Mereka orang-orang yang menyembah dewa api ini berdoa kepada dewa api. Wahai dewa api, turunkan hujan untuk kami, turunkan hujan untuk kami. Berhari-hari mereka berdoa, tapi hujan tidak turun. Karena yang menurunkan hujan siapa teman-teman? Allah. Mereka mintanya nggak kepada Allah, ya Allah nggak nurunkan ya, karena nggak minta pada Allah. Kemudian Nabi Idris bersama kaumnya yang beriman berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan kepada kami ya Allah, turunkan hujan kepada kami ya Allah. Akhirnya Allah kabulkan doa Nabi siapa tadi? Nah, doa Nabi Idris dikabulkan. Allah turunkan hujan. Doa turun hujan. Hebat. Hujannya deras bermanfaat. Tanahnya subur lagi, tanamannya tumbuh lagi, padinya tumbuh, ketelanya tumbuh, singkongnya tumbuh, apalagi jagungnya, kentangnya tumbuh semua. Orang-orang senang. Tapi masih saja orang-orang ini sebagian nggak mau beriman kepada
Nabi Idris dan tidak beriman kepada Allah. Masih saja menyembah kepada dewa api, padahal dewa api nggak mengabulkan doa mereka karena nggak ada dewa api ya teman-teman. Harusnya mintanya kepada Allah. Nabi Idris orang yang sangat pandai, cerdas, kemudian santun, pintar, apalagi sangat menjaga bicaranya. Kalau mau bicara berpikir dulu, nggak asal bunyi ya ejat ya. Karena kalau bicara kotor, bicara kasar, dapat pahala enggak teman-teman? Dapat pahala enggak Najib? Enggak, jadinya Nabi Idris ini sangat menjaga bicaranya, pendiam kayak siapa ya? Enggak sombong, berwibawa, sangat dihormati oleh orang-orang. Nabi Idris juga diberi kepandaian oleh Allah, suka menjahit pakaian. Oh, zaman Nabi Idris sudah ada pakaian loh. Nabi Idris pintar menjahit. Setiap hari Nabi Idris menjahit pakaian, dibagi-bagikan. Siapa mau dapat? Di zaman Nabi Idris biasa menjahit pakaian dan dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Senang nggak ya yang dapat pakaian dari Nabi Idris? Senang. Nabi Idris pun senang bersedekah, membagi-bagikan pakaian kepada tetangga-tetangganya. Selain itu Allah juga kasih kepandaian kepada Nabi Idris. Zil, kepandaiannya apa ya Zil ya? Kepandaiannya itu Allah menurunkan, kalau kepada Nabi Muhammad Allah menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril. Kalau kepada Nabi Idris Allah menurunkan 30 lembar petunjuk untuk dakwah kepada kaumnya. Nabi Idris punya kebiasaan kalau beribadah itu teman-teman, kalau harinya ada 7, 4 hari untuk beribadah terus, sholat terus kepada Allah, puasa, sholat terus 4 hari, terus yang 3 hari untuk dakwah, datang kepada A1, datang kepada A2, datang kepada B1, datang kepada B2. Untuk apa? Berdakwah, ngajak kepada kaumnya untuk menyembah kepada menyembahnya kepada Allah, jangan menyembah kepada api, nyembahnya kepada Allah. 4 hari untuk ibadah terus, 3 hari untuk berdakwah. Nah, ada ibadah yang tidak bisa kita tiru, sulit ditiru oleh orang lain. Apa itu Raida? Ibadahnya Nabi Idris. Nabi Idris puasa sehari penuh, terus malamnya penuh, semalam itu ibadah. Sehari puasa penuh, malamnya ibadah, sholat, ngaji, sholat, ngaji terus. Siangnya apa tadi? Puasa. Bisa enggak teman-teman? Ya. Oh bisa? Hebat. Ya, karena mulianya Nabi Idris ini, ada malaikat yang tertarik untuk menjadi sahabatnya Nabi Idris. Malaikat siapa nih yang tertarik pengen bersahabat dengan Nabi Idris? Oh, malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Malaikat siapa? Israel. Siapa teman-teman? Malaikat Israel minta izin kepada Allah. Ya Allah, aku pengen jadi sahabatnya Idris. Kenapa pengen menjadi sahabatnya Nabi Idris teman-teman? Karena Nabi Idris itu rajin beribadah tadi ya. Siang puasa penuh, malam ibadah terus. Nah, malaikat Israel menyamar jadi manusia. Jadi apa teman-teman? Kalau jadi malaikat nanti Nabi Idrisnya beda ya. Maka malaikat diizinkan Allah berbentuk manusia, menjadi sahabatnya Nabi Idris. Nabi Idris awalnya tidak tahu kalau itu malaikat. Terus lama-lama karena sering beribadah bersama, ngobrol, berdakwah bersama, akhirnya tahu, oh ternyata kamu malaikat malaikat siapa tadi? Israel. Kamu tugasnya mencabut nyawa. Coba dong aku dicabut nyawanya. Wah, apa teman-teman? Pengen nggak dicabut nyawanya? Nabi siapa tadi? Nabi Idris pintar. Nabi siapa Faira?
Nabi Idris minta, tolong dong, aku pengen merasakan rasanya dicabut nyawanya itu bagaimana? Bagaimana teman-teman? Rasanya gimana? Karena sangat sakitnya, malaikat Israel enggak ngabulkan, enggak tega, kan sahabatnya ya, masuk mau disakiti. Terus Nabi Idris berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan hamba merasakan dicabut nyawanya. Akhirnya malaikat Israel diizinkan Allah untuk mencabut apa mereka? Mencabut tali apa mencabut nyawa? Mencabut nyawa Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris waktu itu tidur. Halo, sedang apa teman-teman? Tidur. Nah, pas tidur malaikat Israel datang terus mencabut nyawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mencabut dengan sangat lembut, mencabut nyawa yang paling lembut kata malaikat Israel. Tapi ternyata rasanya sakitnya luar biasa. Nabi Idris mengalami sakit, mengalami apa? Dicabut nyawanya. Meninggal enggak teman-teman? Meninggal atas izin Allah. Setelah meninggal dihidupkan lagi. Nah, malaikat Israel minta dihidupkan lagi, akhirnya Nabi Idris dihidupkan lagi. Setelah dihidupkan lagi, Nabi Idris minta lagi, malaikat Israel, aku diajak dong jalan-jalan ke neraka dan surga. Kemana teman-teman? Nah, dikabulkan enggak nih? Kabulkan enggak ya? Kabulkan enggak ya? Mau tahu apa mau tahu sekali? Oke, tepuk 1, tepuk 2, 1. Oke, yes. Akhirnya dikabulkanlah permintaan kedua Nabi Idris ini. Minta apa tadi? Jalan-jalan kemana? Ke neraka sama ke surga. Maka bismillah, Nabi Idris diajak kemana ini? Ke langit. Di neraka kira-kira yang jaga neraka malaikat siapa? Ayo kelompok B. Yang jaga malaikat siapa? Malaikat siapa? Ternyata malaikat ketika Nabi Idris datang itu malaikat itu serem sekali teman-teman. Malaikat serem, nerakanya mengerikan, saking mengerikannya Nabi Idris pingsan, gak kuat lihat neraka, ngeri. Maka kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari siksa neraka. Semoga kita terhindar semua ya teman-teman ya. Amin. Nabi Idris siuman. Nabi Idris diajak jalan-jalan kemana? Ke surga. Jalanlah malaikat Israel menemani Nabi Idris. Jalan kemana? Aziz, jalan kemana Aziz? Kan tadi sudah ke neraka, berarti sekarang kemana? Ke surga. Di surga siapa yang jaga surga? Malaikat siapa? Masa malaikat lagi? Ridwan, pinter malaikat Ridwan. Wah, malaikat Ridwan sangat tampan, senyum menyambut Nabi Idris. Wah, Nabi Idris senang sekali. Oh, tempatnya bagaimana teman-teman? Indah sekali. Oh, tidak bisa diceritakan. Saking senangnya, saking indahnya tempatnya, Nabi Idris lagi-lagi pingsan. Tadi pingsan karena saking ngerinya, ini pingsan saking senangnya. Oh, ini baru surga di langit keempat. Langit berapa? Langit keempat. Nabi Idris diajak keliling-keliling. Selesai keliling-keliling, malaikat Israel bilang, wahai sahabatku Nabi Idris, sudah selesai waktumu jalan-jalan di surga. Ayo aku antar pulang ke bumi. Mau ndak ini? Ternyata ndak mau. Nabi Idris ndak mau. Aku sudah nikmat di surga. Aku nggak mau ke bumi lagi. Aku nggak mau ke dunia lagi. Loh, malaikat ini pada protes ini. Ada malaikat Israel, malaikat Ridwan. Loh, kalau masuk surga itu harus mati dulu. Prosesnya begitu teman-teman. Kalau masuk surga itu harus mati dulu. Kata Nabi Idris, aku kan sudah pernah mati. Ingat Nabi Idris tadi minta apa sama malaikat Israel?
dicabut nyawanya, sudah pernah mati kan? Terus malaikatnya, kalau ke surga itu harus masuk neraka dulu. Kata Nabi Idris, aku kan kemarin sudah ngunjungi neraka. Masya Allah, malaikat enggak ini lagi, enggak bisa bicara lagi. Nabi Idris enggak mau diajak kembali ke dunia. Nah sejak itu Nabi Idris bertempat di surga. Surga langit keberapa teman-teman? Keempat. Nah itu Nabi Idris, Nabi pertama yang menempati di surga ya. Setelah Nabi Adam turun, Nabi Idris adalah Nabi pertama yang menempati di surga. Masih ingat enggak ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj di langit keempat ini ketemu Nabi Idris, kok Nabi Ridwan? Kalau Ridwan tadi Nabi apa malaikat? Malaikat. Kalau di langit keempat ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Siapa yang pengen bertemu Nabi Idris? Siapa yang pengen ketemu Nabi Idris? Aku pengen ketemu. Di mana bisa ketemu Nabi Idris? Di surga lantai berapa? Langit berapa? Langit 4. Biar bisa masuk surga kita harus bagaimana teman-teman? Harus bagaimana? Mati ya. Terus apa lagi? Meninggal. Terus beribadah. Biar bisa masuk surga kita harus beribadah yang banyak. Apa sedikit? Banyak. Biar kalau nanti ditimbang, wah ibadahnya banyak sampai berat, banyak sekali. Apa tingkat surganya, tingkat nerakanya sedikit. Jadinya syukur-syukur alhamdulillah, syukur-syukur tingkat nerakanya nggak ada. Jadi kita bisa seperti para syuhada. Tahu syuhada? Nah, saudara-saudara kita yang di Gaza banyak yang syuhada, pakai apa? Nggak usah mampir neraka, liwati tok neraka nih, langsung surga. Siapa mau? Oke. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu beribadah dengan sungguh-sungguh dan bisa membawa kemana teman-teman? Ke surga. Kalau di surga nanti ketemu siapa? Ketemu Allah. Terus ketemu siapa lagi? Nabi siapa? Iya, Nabi Ridwan. Ridwan tadi Nabi apa malaikat? Malaikat. Semoga kita nggak ketemu malaikat ya, ketemunya malaikat Ridwan. Masuk surga ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ulul albab. Nah, sekian dulu cerita Kemis pagi hari ini dari Ustazah Indah. Kita sambung Kemis yang akan datang dengan kisah Nabi selanjutnya. Oke teman-teman, Ustazah minta maaf dan terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.